Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan, ya, terutama di sini yang saya akan berikan yaitu pembekalan mengenai larangan pada saat melaksanakan ibadah umroh. Perlu diketahui Bapak Ibu, ibadah umroh itu jelas membutuhkan beberapa persiapan, ya. Di antaranya yaitu persiapan umpamanya perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa. Kemudian juga tentunya juga berusaha bagaimana caranya agar fisiknya betul-betul prima, dan tentunya tidak kalah pentingnya yaitu harus mempersiapkan ilmunya. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu, tempo hari pernah saya buatkan mengenai larangan-larangan pada saat berihram. Namun, pada bulan Desember akhir ini, termasuk Januari, Februari, ternyata masih banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh dikarenakan ternyata ya, bulan-bulan tersebut merupakan hari libur internasional, ya. Bahkan ya, tempo hari pernah saya juga merasakan ya, di bulan-bulan Desember akhir, kemudian di awal Desember itu yang namanya Mekah Madinah itu tumplek-plek banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya. Ya, terlebih pada bulan tersebut merupakan masuk musim dingin. Ya, untuk itu kembali saya mengingatkan agar Bapak Ibu mempersiapkan barang-barang yang perlu dibawa untuk persiapan musim dingin yang pertama. Kemudian yang keduanya supaya dipersiapkan fisiknya. Jangan lupa sering-seringlah berjalan kaki, sering-seringlah berolahraga. Ya, seperti itu. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan, ya, memberikan beberapa keterangan, sekaligus mengingatkan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, apa saja larangan-larangan pada saat sudah niat ihram. Nah, namun sebelum Bapak Ibu melaksanakan umrohnya, disunahkannya Bapak Ibu, diusahakan pada saat di tanah air di sini, diusahakan supaya memotong kuku. Ini pada saat mau berangkat, ya. Kuku-kukunya supaya dirapihkan. Kemudian rambut-rambutnya yang ada di kepala, yang ada di seluruh badan, yang ada di badan yang tumbuh, silahkan dirapihkan. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu melaksanakan umrohnya, ada dua hal. Yang pertama, biasanya dari Indonesia, para jamaah itu ada yang datang langsung ke arah Mekah. Itu biasanya niat ihramnya berada di atas pesawat pada saat pesawat tersebut melewati Yalamlam. Kemudian, apabila Bapak Ibu pelaksanaan ibadah umrohnya berangkat dari Indonesia umpamanya ke Madinah terlebih dahulu, berarti niat ihramnya atau mikotnya yaitu di Bir Ali. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu sudah niat hatinya ingin beribadah kepada Allah, ingin melaksanakan umroh karena Allah, kemudian silahkan ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Saya ulangi bacaannya, yang diucapkannya yaitu labbaik Allahumma umrotan. Pada saat itulah apabila Bapak Ibu hatinya sudah niat umroh karena Allah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrotan,
maka berlakulah larangan ihram. Berarti Bapak Ibu diusahakan supaya menjauhi larangan-larangan tersebut sejauh-jauhnya. Apa saja larangannya? Ya, di sini saya akan membacakan. Saya akan membacakan untuk laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama, laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya dilarang memakai pakaian yang berjahit itu adalah bagi laki-laki yang akan berihram hanya memakai 2 lembar kain. Yang pertama kainnya disarungkan untuk bagian bawah, kemudian bagian atau lembaran yang kedua untuk menutupi tubuhnya bagian atas. Hanya itu. Tidak boleh memakai umpamanya daleman, celana dalam, celana umpama kolor, atau kaos dalam. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang dipakai hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Insya Allah Bapak Ibu apabila sudah daftar di Biro Travel, insya Allah mendapatkan bonusnya seperti itu. Namanya kain ihram. Ya, seperti itu. Kemudian untuk laki-laki, ya, dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya menetap, yang sifatnya itu melekat di kepala. Itu merupakan larangan. Contoh, umpamanya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan niat ihram, akan berihram, maka umpamanya sedang pakai peci ya supaya dilepaskan. Atau sudah niat, itu juga merupakan larangan, tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah niat ihram, tidak boleh memakai peci, tidak boleh memakai sorban, tidak boleh memakai sesuatu yang melekat di kepala. Bisa topi, peci, sorban. Nah, itu diantaranya larangan. Ya, seperti itu. Untuk laki-laki. Pak, bagaimana kalau umpamanya hujan? Karena ini kan musim dingin umpamanya. Boleh tidak memakai umpamanya payung? Ya, berteduh umpamanya pakai payung, boleh tidak? Boleh. Kan tadi yang dimaksud tidak boleh memakai penutup kepala itu sifatnya yang melekat atau umpamanya Bapak Ibu di bis. Ya. Kemudian bapak-bapaknya itu kan pakaiannya 2 helai kain ihram. Kemudian yang bagian atasnya umpamanya ditutupilah kepalanya. Ya. Pakai kain ihramnya itu tidak boleh. Ya. Jadi seolah-olah umpama kayak pakai kupluk umpamanya seperti itu ya tidak boleh. Ya, tetap kepalanya harus terlihat, harus terbuka, nggak boleh ditutupi. Ya, baik itu umpamanya pakai kain, pakai topi umpamanya karena dingin umpamanya saya mau pakai bajunya dimasukkan ke kepalanya umpamanya. Ya kan ada tuh kalau zaman sekarang itu ada semacam jaket tapi yang ada topinya umpamanya seperti itu. Itu juga larangan. Ya. Jadi kalau laki-laki itu hanya 2 lembar kain, yaitu yang satu untuk menutupi bagian tubuh yang bawah, kemudian yang atas hanya saja kepala tidak boleh ditutupi. Itu ya seperti itu. Kemudian untuk laki-laki, ya, supaya mata kakinya terlihat. Umpamanya pakai sepatu, saran saya diusahakan diganti pakai sendal saja pada saat mau melaksanakan umrohnya. Pada saat mau berihram. Kan insya Allah kalau yang namanya sendal itu kan mata kakinya terlihat. Beda kalau pakai sepatu. Ya insya Allah kalau pakai sepatu mata kakinya tertutup. Ini hanya sebagai saran. Karena itu merupakan larangan. Jadi laki-laki itu mata kakinya harus terlihat. Ya seperti itu. Itu 3 hal itu untuk laki-laki. Kemudian bagaimana dengan wanita atau perempuan? Larangannya apa saja untuk perempuan? Perempuan dilarang ya, menutup wajahnya pada saat sudah niat ihram. Contohnya yaitu memakai masker.
tuh ya, atau memakai cadar. Nah, jadi pada saat seorang wanita berihram, maka wajahnya harus terlihat. Kemudian untuk wanita, ya, dilarang menutup telapak tangannya. Berarti telapak tangannya harus terlihat. Bagaimana Pak? Umpamanya pakai sarung tangan, ya berarti kan menutupi supaya dibuka. Tuh ya. Jadi supaya terlihat. Jadi kalau misalnya namanya nggak ditutupi kan berarti kan terlihat. Ya. Jadi dua hal itu untuk wanita khusus. Ya, telapak tangannya harus terlihat, kemudian wajahnya juga harus terlihat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini berlaku larangan untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja? Ya, yaitu yang pertama, ya, dilarang memotong, dilarang mencabut, dilarang mencukur rambut atau bulu-bulu yang ada di badan. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan pada saat sudah niat ihram. Dipahami ya? Dilarang memotong, mencabut, mencukur, baik itu rambut yang ada di kepala maupun rambut-rambut yang ada di badan. Itu berlaku untuk laki dan perempuan. Makanya tadi saya sarankan, ya, sebelum kita berangkat umroh supaya dirapihkan terlebih dahulu, mumpung ada di tanah air, rambut-rambutnya, kukunya supaya dipotong dan lain sebagainya. Itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dilarang memotong kuku. Baik itu kuku yang ada di tangan maupun kuku yang ada di kaki. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, nah, diusahakan kalau sudah niat ihram, jangan motong kuku, baik laki dan perempuan. Kemudian, dilarang memakai wangi-wangian. Dilarang memakai minyak wangi. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah niat ihram. Adapun pada saat sebelum niat ihram, umpamanya Bapak Ibu umpama berangkat umrohnya itu ke Madinah terlebih dahulu. Kemudian apakah pada saat mandi janabat di hotel boleh pakai umpamanya sabun? Boleh tidak saya itu setelah mandi pakai deodoran? Boleh. Kan belum niat ihram. Ya. Bahkan sunahnya, ya, pada saat itu Nabi memakai wangi-wangian. Badannya, tapi di badannya ya, bukan di pakaiannya. Berarti boleh. Ya, silahkan umpamanya baik bapak maupun ibu kalau mandi ini mandi janabatnya masih boleh memakai sabun. Sabun kan itu biasanya mengandung wangi-wangian. Boleh, belum niat ihram. Kemudian tadi umpamanya supaya tidak bau badan, silahkan pakai apa tadi namanya deodoran. Umpama boleh seperti itu. Ya, yang dilarang pakai wangi-wangian yaitu pada saat sudah jatuh niat ihramnya, maksudnya sudah mengucapkan, sudah niat. Kalau sudah niat hatinya, niat berihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka larangan memakai wangi-wangian. Tempo hari ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan minyak kayu putih? Pak, bagaimana dengan fresh care? Ya, saya jelaskan di sini, ya. Sebagai kehati-hatian, untuk mutawariknya alangkah baiknya tidak usah dipakai. Karena apa? Contoh misalnya fresh care. Sepengetahuan saya juga pengguna yang suka dioles-oles itu, kalau dicium itu jadi wangi. Nah, jadi untuk kehati-hatiannya, saya menyarankan supaya ditunda dulu pemakaiannya pada saat sudah berihram. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu nih misalnya, nih kira-kira bagaimana? Pakai umpamanya yang sekira-kiranya menimbulkan wangi. Ya, saya menyarankan supaya tidak usah dipakai. Itu ya seperti itu. Untuk kehati-hatiannya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan wewangian, ya segala sesuatu yang wangi. Ya, tempo hari ada Bapak Ibu di perlengkapan umroh itu menawarkan sabun yang tidak wangi. Ya boleh, asalkan tidak wangi boleh.
Umpama buat cuci tangan, kan tidak wangi, tidak harum, ya boleh silahkan. Ya, kan tadi tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi diusahakan ya, hanya sebentar Bapak Ibu, insya Allah hanya setengah hari. Ya. Kesananya setelah tahallul boleh, ya seperti itu. Kita lanjutkan, dilarang pada saat Bapak Ibu sudah niat ihram, dilarang bertengkar. Ingat, kita niatnya ibadah. Ya. Perbanyak doa kepada Allah, perbanyak sabarnya. Ya. Jadi, jangan sedikit-sedikit menggerutu. Jangan sedikit-sedikit umpamanya kita itu ya ngomongin orang lah dan lain sebagainya. Cepat marah. Ya diusahakan, diredam, jangan sampai bertengkar dengan sesama temannya. Ya, karena merupakan larangan. Selanjutnya, dilarang mencaci maki atau berkata yang kotor. Seperti yang tadi saya katakan, ya. Yang namanya mencaci maki umpama ada perselisihan dengan temannya, ya supaya disabar-sabarkan. Jangan malah mengata-ngatai umpamanya, ya. Kemudian juga merupakan larangan berbicara kasar atau kotor. Ingat ya, supaya banyak sabarnya. Kemudian dilarang berkata-kata yang mengandung syahwat atau bermesraan atau juga perkataan-perkataan yang porno. Ya, itu larangan. Terlebih di sini saya mengingatkan bagi suami istri yang sekamar di hotelnya ya, supaya betul-betul menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya syahwat. Contoh umpamanya, Bapak Ibu pada saat kedatangan di Mekah, itu kan biasanya mampir dulu ke hotel. Umpama mau ke toilet dan sebagainya, diusahakan bagi suami istri yang sekamar, umpamanya ingin salin pakaian, ingin ke kamar mandi, monggo silahkan. Tetapi masuk ke kamar mandinya dalam keadaan rapi, nah, keluarnya rapi. Maksudnya salin di dalam kamar mandi. Itu ya seperti itu. Jangan umpamanya mentang-mentang suami, ya, akhirnya buka baju di situ dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Intinya bagaimana caranya menjauhi, jangan sampai pasangan kita itu akhirnya timbul hasrat. Ya, seperti itu. Kemudian dilarang bersetubuh atau berhubungan badan. Baik itu yang sudah bersuami, itu juga merupakan larangan. Ya, merupakan larangan, tidak boleh, kan sedang berihram. Kemudian dilarang melamar, dilarang menikah, dilarang juga menikahkan pada saat sedang berihram. Ya, tidak boleh pada saat umpamanya kita sedang berihram, gaya-gayaan umpamanya saya ingin menikahkan anak saya sama tetangga saya pada saat umroh, ya, sedang berihram, itu merupakan larangan, ya, seperti itu. Kemudian dilarang memotong, memetik, mencabut pohon atau tanaman yang ada di tanah haram. Yang ada di tanah haram itu merupakan larangan untuk yang sedang berihram maupun yang tidak aslinya. Ada tuntunannya. Jadi yang namanya di tanah haram itu merupakan larangan kita, misalnya ada pohon-pohonan, ada bunga dan sebagainya, umpama kita petik, kemudian kita patahkan atau kita cabut, nah itu merupakan larangan. Terlebih sedang berihram. Itu ya, merupakan larangan. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang membunuh atau berburu binatang buruan. Ini khususnya yang di darat. Ya. Jadi karena zaman dahulu itu kan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan cukup jauh ya. Pada pakai onta dan lain sebagainya. Nah, disinilah merupakan larangan, dilarang membunuh binatang, kemudian dilarang membunuh binatang buruan. Pada saat berihram, diusahakan supaya dijauhi. Ya, seperti itu.
Nah, seperti itu Bapak Ibu, beberapa larangan pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan umroh. Diusahakan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang tadi saya sebutkan. Karena pernah Bapak Ibu, ya, tempo hari itu, ya, pada saat rombongan, ya, pada saat itu saya ikut dalam rombongan tersebut, ya, datangnya itu rombongan ke Madinah, kemudian dari Madinah, ya, kemudian ke Mikot, kemudian niat ihram di Mikot, di Bir Ali, kemudian para jamaah langsung naik bis menuju ke Mekah. Itu sudah dalam keadaan berihram. Nah, pada saat sampai di Mekah itu kan biasanya mampir dulu ke hotel, ya, untuk makan, untuk bersih-bersih, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu ada saja yang belum memahami larangan-larangan tersebut. Padahal mutawibnya sudah mewanti-wanti di dalam bisnya agar tetap pakaian itu jangan dirubah, dalam artian tetap dalam keadaan ihram. Ya. Nah, pada saat itu kejadiannya karena mampir dulu ke hotel, tiba-tiba beberapa orang laki-laki pakaian ihramnya yang 2 helai itu diganti dengan ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai sorban, ada yang pakai peci, menuju ke tempat makan. Nah, itu di situ berarti dia sudah melanggar aturan-aturan atau larangan berihram. Nah, di sini kembali saya mengingatkan Bapak Ibu, ya. Pada saat nanti umpama datang ke Mekah, kita kan mampir dulu ke hotel, tetap posisi Bapak Ibu sedang dalam berihram, terkecuali umpamanya kena najis, umpamanya di perjalanan, boleh diganti. Contohnya misalnya kain ihram yang bawah nih untuk laki-laki umpama terkena najis kencing, umpama kecipratan, boleh nggak Pak diganti? Boleh. Nah, di sini saya sangat menyarankan. Biasanya kalau diri saya, ya, itu kan biasanya dari travel umroh itu mendapat bonus 1 pasang kain ihram untuk laki-laki. Kalau saya itu biasanya pada saat keberangkatan ditambah 1 lembar lagi sebagai cadangan. Umpamanya kena najis, umpama ingin ganti dan sebagainya, itu bisa dipergunakan. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian tempo hari ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan pakaian ihram untuk wanita? Apakah warnanya harus dan wajib warna putih? Di sini saya akan jelaskan. Untuk pakaian ihram wanita warnanya bebas. Boleh, umpamanya saya maunya pakai warna hitam. Boleh. Saya mau pakainya warna putih. Boleh. Yang penting harus syar'i, harus menutupi auratnya. Tidak boleh menerawang atau ketat. Itu ya. Jadi kalau segi warna boleh, ya, boleh umpama warna-warna yang gelap. Ya. Umpamanya pakai pakaian yang warna putih, saya menyarankan ya, diusahakan pakai dobelan. Karena biasanya terkadang ya, kalau saya perhatikan itu di pakai tempat yang jual pakaian itu terkadang ada yang tipis bahannya. Ya diusahakan didobel supaya jangan menerawang. Itu ya. Nah, kok pakaiannya putih umpamanya? Ya, memang tuntunannya ya untuk laki-laki warnanya putih, sunahnya seperti itu. Ya, kalau untuk untuk perempuan ya silahkan bebas, mau putih boleh, mau yang berwarna juga boleh. Itu ya, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya lagi tempo hari, Pak, pada saat ingin melaksanakan ibadah umroh, itu kain ihramnya nih yang berangkat dari Indonesia, yang niat ihramnya di pesawat. Apakah harus dari rumah pakai kain ihramnya? Bagi laki-laki tidak. Ya, silahkan bagi bapak-bapaknya pakai pakaian seperti biasa saja. Nanti digantinya di atas pesawat. Hanya saya memberikan beberapa tipsnya untuk bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibunya kan bebas. Ya, pakaiannya bebas, yang penting syar'i, kemudian tidak menerawang, tidak ketat. Nah,
Untuk bapak-bapaknya saya sangat menyarankan pakai sandal. Boleh, ya, boleh di atas pesawat kita nggak harus pakai sepatu. Pakai sandal yang kira-kiranya umpamanya nyaman, syukur-syukur yang tahan air. Untuk mempermudah pada saat salin di pesawat. Kemudian saya sangat menyarankan silahkan pakai celana komprang. Ya, yang tidak perlu memakai sabuk. Karena kalau celana kolor atau komprang, itu biasanya kan tinggal gampang diturunkannya, diprosotin ke bawah. Nah, kemudian untuk laki-laki juga saya sangat menyarankan tidak perlu memakai kaos dalam. Cukup umpamanya pakai baju batik dari biro travelnya, kemudian pakai jaket. Ya, untuk mempermudah nanti di pesawatnya kalau kita terlalu banyak dipakai, ya akhirnya agak ribet seperti itu. Ya, ini untuk laki-laki. Itu ya seperti itu. Semoga Allah paring barokah. Baik Bapak Ibu, di sini saya menginformasikan ya sedikit info saja. Bila Bapak Ibu ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, monggo silahkan. Kebetulan saya dipercaya oleh PT Indo Citra Tamasya, salah satunya saya sebagai pembimbing, ya, sebagai pembimbing untuk manasik umrohnya. Umpama Bapak Ibu ingin bareng dengan saya, insya Allah di bulan puasa, insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah lebaran di sana, di Tanah Suci. Ya. Nanti saya akan berikan nama PT-nya, kemudian alamatnya, kemudian juga nomor yang perlu dihubungi. Nah, tadi pagi ada yang menanyakan ke saya, Pak, saya ini tinggal di daerah Jawa Timur. Umpama ikut ya, travel ICT itu bagaimana? Apakah ada cabangnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Bila Bapak Ibu umpamanya rumahnya atau domisilinya di luar daerah, kebetulan saya kan tinggalnya di Jakarta. Nah, silahkan saja ya Bapak Ibu hubungi ya. Ada di situ nomor teleponnya, insya Allah nanti saya kasih dengan Ibu Hajah Rida. Ya. Nanti beliau yang akan memberikan tips-tipsnya, memberikan teknisnya bagaimana caranya umpamanya ingin melaksanakan ibadah umroh, namun terkendala umpamanya tadi, karena jauh, ya, umpama di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa Timur umpamanya, semua itu nanti diatur karena ada cabang-cabangnya, ada yang ngurusinya. Ya, jadi travel ini bukan hanya khusus untuk warga Jakarta, tidak. Ya, jadi ada yang dari umpama Sulawesi, ada yang dari luar-luar daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah, silahkan hubungi saja dengan Ibu Hajah Rida. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Silahkan tanya-tanya dan konsultasikan. Nah, kebetulan saya memang umrohnya kalau mau bareng dengan saya itu saya di bulan puasa. Namun terdapat paket-paket yang lain, ya, umpamanya paket yang ke Turki, umpamanya, ya, itu insya Allah kuotanya masih ada beberapa set lagi. Ya, silahkan niatkan ibadah kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Tidak perlu seseorang itu sakit terlebih dahulu. Coba ingat Bapak Ibu, ya, keluarga, teman-teman kita, ya, bahkan mungkin para sahabat kita, sudah banyak yang meninggalkan kita. Nah, sedangkan setelah kematian hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Surga merupakan suatu tempat kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Begitu juga dengan neraka, tempat yang sangat-sangat luar biasa menyakitkan. Ya, jadi dalam hal ini beruntung bagi orang yang semasa hidupnya menyempatkan waktunya, mempersungguh ibadah kepada Allah, mempergunakan sebagian hartanya untuk bekal di akhirat. Terlebih Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu memilih paket umroh di bulan Ramadan. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya bandingannya dengan orang yang haji. Atau haji bersama Nabi.
Ya, apalagi saat ini keberangkatan haji sangat lama daftar tunggunya. Nah, berarti kalau umpama Bapak Ibu ada niatan ingin pahalanya pol, silahkan ikut paket namanya umroh di bulan Ramadan. Bisa nggak harus full 30 hari, umpamanya ikut yang awal Ramadan bisa, seperti itu ya. Diterangkan dalam hadis lain, Bapak Ibu, yang umroh di bulan Ramadan itu, ya, barang siapa yang menemui bulan Ramadan di kota Mekah, kemudian dia berpuasa, kemudian juga dia sholat yang dia mampu, nah, itu orang tersebut sama dengan dia itu menemui Ramadan sebanyak 100.000 Ramadan. Berarti Bapak Ibu, umpama di sini, di tanah air, 1 bulan puasa Ramadan, pahalanya jelas memang di bulan Ramadan juga lipatannya banyak. Tapi kalau kita ibadah di sana, puasa di sana, lipatannya dikalikan lagi. Dikalikan 100.000 Ramadan. Ya, Pol, Bapak Ibu, belum tentu kita itu menemui sampai 100.000 Ramadan untuk ibadah. Nah, diusahakan, ya, umpamanya Bapak Ibu ya, punya usaha dan lain sebagainya, silahkan sempat-sempatkan Bapak Ibu. Kalau dipikir memang betul di bulan Ramadan itu biasanya bisnis ya, sedang meningkat, usaha lagi rame-ramenya. Tapi kalau kita mikirnya itu saja, mikirnya harta aja, duit saja, maka penyesalan akan kita terima. Kenapa? Tadi karena kita tidak menyempat-nyempatkan Bapak Ibu. Ya, diusahakan, ya, terus terang Bapak Ibu, saya juga di sini ya sedikit banyaknya ya, punya usaha. Ya. Kalau dipikir sayang Bapak Ibu, usaha saya biasanya insya Allah kalau di bulan Ramadan itu sedang rame-ramenya, sedang bagus-bagusnya. Insya Allah seperti itu biasanya. Tapi kalau saya ingatnya itu aja, ya akhirnya tertinggal ibadah saya dengan orang-orang yang mempersungguh ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini hanya sebagai saran Bapak Ibu, penyemangat. Ya. Bagaimana caranya hidup hanya sekali, kita usahakan, terlebih bagi orang-orang yang cukup rezekinya, turah-turah rezekinya, sempatkan Bapak Ibu selama hidupnya diusahakan bagaimana caranya bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila Bapak Ibu ingin bertanya-tanya mengenai umroh, baik itu di bulan Ramadan maupun juga di bulan-bulan biasa, tidak perlu sungkan-sungkan, silahkan hubungi saja, nanti saya tulis di situ, tanya-tanya saja boleh. Itu ya, seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Terlebih untuk diri saya dan keluarga saya berharap dengan adanya nasihat dan penjelasan ini Allah memberikan pahala jariah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.